Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah para muallimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para muta'allimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang sangat singkat ini sedikit kita akan membahas tentang pembahasan tentang kalimah tauhid, tentang syahadat, di mana sebagaimana kita ketahui kalimah syahadat itu ada dua. Yang satu syahadat tauhid, yang satunya adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid iaitu kalimah la ilaha illallah, dan syahadat rasul kalimah Muhammadur Rasulullah. Ada dua kalimah di sini. Jadi tidak dianggap seseorang itu beriman kepada Allah ataupun orang yang kafir kemudian ingin masuk ke dalam Islam sebelum mengucapkan dua kalimah syahadat ini. Maka yang mengucapkan ataupun yang meyakini satu kalimah saja, yaitu kalimah tauhid saja, kalimah la ilaha illallah, dia meyakini Allah sebagai Tuhannya tapi tidak meyakini adalah Muhammad sebagai Rasulnya, maka tidak dianggap beriman dan belum dianggap sah imannya dan belum dianggap ia masuk ke dalam Islam. Maka supaya dianggap seorang hamba itu beriman, benar-benar beriman dan sah imannya, orang yang kafir yang ingin masuk ke dalam Islam baru dianggap benar masuk ke dalam Islam setelah mengucapkan dan meyakini dua kalimah syahadat ini. Perlu kita ketahui yang dinamakan kalimah syahadat itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan ketika ditanyakan kalimah mana kalimah syahadat kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalimah asyhadu an itu bukan kalimah syahadat. Itu adalah dalam bahasa Arab, cara kita melafazkan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada makna aku bersaksi bahawa. Cuma yang kita persaksikan, sebenarnya yang kita persaksikan itu adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kalimah syahadat ini ada 24 huruf dan ada 7 kalimat. Di dalam kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf dan 7 kalimat. Dan tidak ada satu pun huruf yang ada di dalam kalimah syahadat yang bertitik. Tentunya ini adalah memiliki sebuah isyarat makna. Yang pertama, kalimah syahadat ada 24 huruf. Itu faedahnya Allah kalimah syahadat ini terdiri daripada 24 huruf. Faedahnya adalah di mana kita hidup sehari semalam itu 24 jam. Yang benar syahadatnya diterima oleh Allah akan syahadatnya, maka dalam satu huruf kalimah syahadat tersebut Allah hapuskan dosanya, dosa yang dilakukannya selama 1 jam. Bila ada seorang hamba melakukan dosa 1 jam, maka dosa 1 jam ini dihapus oleh satu huruf dalam kalimah syahadat. Kemudian kalau seandainya
kita melakukan dosa 24 jam, maka ketika Allah terima syahadat kita, diterima kalimah syahadat, maka dari 24 huruf kalimah syahadat tersebut dapat menghapuskan seluruh dosa kita. Kemudian di dalam kalimah syahadat itu ada 7 kalimat. Isyaratnya dari 7 kalimat tersebut adalah di mana dosa zahir itu dilakukan oleh 7 anggota tubuh. Ada 7 anggota tubuh yang melakukan dosa zahir. Seumpama tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Ada 7 anggota tubuh tersebut. Maka satu kalimah dalam kalimah syahadat lah menghapuskan satu dosa yang dilakukan oleh satu anggota tubuh. Jadi bila ada satu anggota tubuh kita, umpamanya tangan melakukan dosa, maka dihapuskan oleh satu kalimah dalam kalimah syahadat. Kemudian kalimah syahadat itu tidak ada satu pun huruf yang bertitik. Maka faedah dan isyarat dari kenapa tidak ada satu huruf pun yang bertitik, itu dikarenakan setiap siapapun seorang hamba yang mengucapkan kalimah syahadat ini harus benar-benar ikhlas, murni karena Allah. Maka ibarat adalah tidak bertitik itu adalah bersih, murni, tidak tercampur. Maka mengisyaratkan kepada siapa saja yang mengucapkan 2 kalimah syahadat, maka ucapkan, yakini kalimah syahadat tersebut benar-benar adalah ikhlas karena Allah. Kita mengucapkan kalimah syahadat karena Allah, penuh keyakinan karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan didasari oleh yang lain. Jadi kalau ada saudara kita yang dari agama non-muslim, agama Kristen, kemudian ingin masuk ke dalam Islam, maka baru diterima syahadatnya apabila diucapkan dengan karena ikhlaskan Allah, benar-benar ikhlaskan Allah, bukan ada paksaan ataupun ada maksud-maksud tertentu yang bersifat duniawi dan lain sebagainya. Maka isyarat dengan tidak adanya dalam satu huruf dari kalimah syahadat tersebut tidak ada satu pun huruf yang bertitik, itu adalah isyarat siapapun yang mengucapkan kalimah syahadat ini harus benar-benar ikhlas. Apa makna dari kalimah syahadat? Jadi secara perpindahan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yaitu kalimah secara umum yang sering diartikan adalah tiada Tuhan yang wajib kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah. Cuma ketika kita saat mengartikan kalimah syahadat itu, jangan arti yang seperti itu, harus arti yang meresap ke dalam hati. Seumpama yang kita mengartikan adalah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya, dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah. Seperti itu dalam kalimah syahadat. Kemudian kalimah syahadat, sedikit pengertian tentang kalimah syahadat tersebut. Kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. La di sini adalah la nafi. Jadi pemahaman la nafi tersebut bukan pemahaman mentiadakan sesuatu yang sudah ada, bukan. Jadi makna la nafi ini adalah memang menafikan, mentiadakan
memang mentiadakan, bukan mentiadakan sesuatu yang ada. Jadi kalau kita mentiadakan sesuatu yang pernah ada, itu namanya adalah i'dam. Jadi yang sudah ada kita tiadakan, itu i'dam. Tapi sebenarnya adalah ketika pemahaman la nafi di sini memang menunjukkan adalah kepada memang tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Memang tidak ada. Sedangkan yang disembah oleh sebahagian hamba Allah, yang disembah adalah Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan binatang, Tuhan api dan lain sebagainya. Ini bukan Tuhan. Jadi tidak perlu kita mentiadakan. Memang ini adalah bukan Tuhan. Matahari makhluk Allah, kemudian binatang makhluk Allah, pohon besar makhluk Allah, api makhluk Allah. Itu adalah bukan Tuhan. Jadi la nafi ini adalah memang untuk menyatakan, menunjukkan itu bukan Tuhan. Illa di sini adalah mengisbatkan huruf isbat. Illa, kita mengisbatkan yang benar-benar Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah. Jadi keterkaitan kalimah syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu adalah keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, keterkaitan yang sangat kuat. Jadi bila seseorang hanya meyakini kalimah tauhid saja, kalimah syahadat tauhid saja, kalimah la ilaha illallah, dia hanya meyakini Allah sebagai Tuhannya dan tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai rasulnya, utusan Allah, maka dia tidak dianggap sah syahadatnya dan tidak diterima syahadat tersebut dan tidak dianggap beriman kepada Allah. Ataupun sebaliknya, dia hanya meyakini adalah Muhammad sebagai rasul Allah, tapi tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, itu pun tidak benar. Maka baru benar harus meyakini kedua-duanya, meyakini Allah sebagai Tuhannya dan meyakini Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulnya. Faedah ataupun bagaimana pemahaman keterkaitan antara dua kalimah syahadat tersebut? Seperti ini. Bahasa sederhananya, kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan yang wajib kita sembah. Setelah kita meyakini, tentunya apa yang Allah perintahkan akan kita lakukan. Dan Allah memerintahkan, ada perintah. Termasuk diantaranya adalah perintah solat. Allah yang memerintahkan. Di mana Allah perintahkan? Di dalam Al-Quran. Allah perintahkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Ketika perintah Allah, kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tentunya kita wajib untuk melakukan perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Ketika kita tidak meyakini Muhammad sebagai Rasul Allah, tidak meyakini syahadat Rasul, bagaimana cara kita melakukan perintah Allah? Bagaimana kita melakukan supaya perintah Allah ini yang kita lakukan ini diterima oleh Allah? Kita dianggap hamba yang tunduk patuh kepada perintah Allah, hamba yang taat. Bagaimana? Sedangkan tata cara pelaksanaan, bagaimana salat, bagaimana menunaikan zakat, ada pada ajaran atau syariat Nabi Muhammad. Jadi ketika kita tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru menerima amalan kita bila kita lakukan adalah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Karena kita hidup di masa Nabi Muhammad. Jadi siapapun hari ini yang hidup di masa Nabi Muhammad, maka yang nantinya hidup setelah Nabi Muhammad diangkatkan menjadi Rasul, walaupun hari ini adalah sudah sangat jauh kita dengan Nabi Muhammad, tapi hari ini kita dianggap oleh umat Nabi Muhammad. Jadi misalnya ada umat yang beragama Nasrani ataupun yang beragama Yahudi, yang berpegang kepada kitab Injil ataupun Taurat yang asli misalnya, maka ketika saat mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi mereka beribadah dengan isi Injil yang asli ataupun dengan isi Taurat yang asli, dan sedangkan mereka adalah tidak mau beribadah dengan Al-Quran, isi Al-Quran, tidak mau beribadah dengan syariat Nabi Muhammad, maka ibadahnya dan perintah Allah yang mereka lakukan adalah ditolak. Karena kenapa? Karena tidak
sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah diutuskan. Sedangkan kalau mereka hidup di zaman Nabi Musa ataupun Nabi Isa, mereka melaksanakan perintah, ajaran ataupun berdasarkan syariat Nabi Isa, Nabi Musa, itu silahkan, benar, dan dianggap beriman dan beragama Islam. Tapi hari ini kita hidup di zaman atau kita hidup di bawah ataupun sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, maka untuk supaya kita dianggap hamba yang beriman dan taat melakukan perintah Allah, dan baru diterima apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah apabila sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa melakukan syariat Nabi Muhammad bila ada orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bila kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, maka di sinilah kita diwajibkan mengucap 2 kalimah syahadat. Wajib mengucap kalimah syahadat tauhid. Maka wajib juga adalah kita meyakini dan mengucaplah kalimah syahadat Rasul. Maka ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita yang wajib kita sembah, dan kemudian kita meyakini Nabi Muhammad ini utusan Allah, maka yang melakukan perintah Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad itu baru diterima. Maka tidak cukup dengan satu syahadat saja, tapi juga wajib adalah meyakini syahadat Rasul, supaya perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, seluruh perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita, maka baru diterima oleh Allah, baru Allah ridha apabila kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad. Karena Allah turunkan adalah tata cara syariat dan Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk supaya kita benar-benar beriman, sempurna keimanan kita apabila kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mengikut kepada syariatnya. Maka oleh kerana demikian, di sinilah sedikit pemahaman dan penjelasan kenapa 2 kalimah syahadat itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa menjadi satu syarat supaya orang beriman kepada Allah, supaya dianggap beriman kepada Allah, supaya yang beragama di luar Islam, mereka masuk dalam Islam harus mengucapkan 2 kalimah syahadat. Maka di sinilah supaya mereka sah menjadi orang yang beragama Islam, sah menjadi seorang yang beriman, maka sah mereka pun dalam melakukan perintah Allah. Maka sekali lagi, maka siapapun yang baru dianggap beriman ketika meyakini 2 kalimah syahadat ini, mengucap dan meyakini 2 kalimah syahadat ini. Ketika hanya yang meyakini 1 kalimah saja, tidak meyakini adalah kalimah syahadat Rasul, maka tidak dianggap beriman dan amalan yang dilakukannya adalah tidak dianggap sah. Maka oleh kerana demikian hari ini, maka syahadat yang sudah ada pada diri kita, yang masih melekat pada diri kita, kita jaga dengan baik. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima syahadat kita, mudah-mudahan Allah terima amalan kita yang kita lakukan adalah sesuai dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba Allah yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita pun tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang nanti di yaumil qiyamah telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.